Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novel Erdian dengan NIM F1D021125 dari kelompok 12. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan soal respon dari modul 4, yaitu untuk menjelaskan penjelasan dari jurnal modul 4. Yaitu yang pertama yaitu melakukan import pada library di Python. Yang diperlukan yaitu pertama ada matplotlib pyplot yang saya inisialisasi sebagai plt, kemudian ada import library numpy sebagai np, kemudian import library cv2 sebagai cv. Setelah mengimport library tersebut, maka masukkan gambar ke dalam codingan dengan cara mengimportnya menggunakan library pyplot dengan function imread. Kemudian disimpan pada sebuah variabel. Untuk LL itu saya simpan pada variabel img1, kemudian LH saya simpan pada variabel img2, HL saya simpan pada img3, dan HH pada variabel img4. Setelah memasukkan gambar, kemudian tampilkan gambar dengan menggunakan library pyplot dengan function figure. Kemudian lakukan hal yang sama, yaitu subplot 141 untuk citra LL, kemudian subplot 142 untuk citra LH, 143 untuk citra HL, dan yang terakhir yaitu 144 untuk citra HH. Setelah citra asli dimasukkan, kemudian yaitu membuat citra asli tersebut menjadi bentuk grayscale dengan menggunakan library cv2. Nah, di sini untuk bentuk citra grayscale-nya saya masukkan kembali ke dalam variabel baru, yang dimana variabel barunya itu ada gray img1, img2, img3, dan img4. Adapun caranya yaitu pertama yaitu panggil library cv dot kemudian function yang diperlukan yaitu cvtcolor. Kemudian pada dalam kurungnya yaitu masukkan citra yang ingin dirubah. Di sini untuk untuk variabel img1, di sini inputannya yaitu citra LL, yang dimana bentuk variabelnya itu img1. Kemudian setelah itu maka panggil kembali library-nya cv.color underscore bgr to gray untuk merubah citra asli tersebut ke dalam warna abu atau grey. Lakukan hal yang sama untuk citra LH, HL, dan HH. Kemudian simpan pada variabel yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Setelah itu kemudian lakukan hal yang sama untuk menampilkan citranya, yaitu menggunakan library pyplot lagi, yaitu dengan function figure. Kemudian lakukan pyplot subplot untuk 141 untuk citra LL yang sudah di grayscale, 142 untuk citra LH grayscale, kemudian 143 citra HL yang sudah di grayscale, kemudian 144 untuk citra HH yang telah di grayscale. Setelah semua citra dirubah warnanya menjadi bentuk grayscale, yang pertama yaitu sesuai dengan soal, yaitu melakukan rekonstruksi wavelet terhadap citra-citra tersebut. Di sini saya membuat sebuah function, yaitu function dengan nama rekonstruksi, yang dimana parameternya yaitu adalah citra-citra yang sudah dirubah sebelumnya. Karena terdapat 4 citra yang telah diubah, maka di sini parameternya berjumlah 4, yaitu img1, img2, img3, dan img4, yang dimana img1 ini adalah LL, kemudian img2 adalah LH, kemudian img3 adalah HL, dan img4 adalah HH. Pada function ini, yang pertama dilakukan yaitu untuk menentukan ukuran dari citra-citra tersebut. Di sini dibuat sebuah variabel baru, yaitu variabel T dan L, untuk menampung ukuran dari citra inputan. Di sini T akan mengambil nilai tinggi dari citra tersebut, dan variabel L untuk mengambil nilai lebar dari citra tersebut. Setelah itu kita melakukan pengalian nilai dari shape dengan 2. Maka tingginya dikali dengan 2, kemudian L-nya dikali dengan 2. Setelah itu membuat sebuah matris kosong yang seukuran dengan T dan L, kemudian yang saya definisikan ke dalam sebuah variabel image. Kemudian yaitu memberikan matris kosong lagi, yaitu dengan ukuran T dan L yang ditampung pada variabel LL dan LH. Kemudian yaitu membuat matris kosong dengan seukuran T dan L yang saya tampung lagi ke dalam variabel HL dan HH. Selanjutnya yaitu memasukkan kernel, yang dimana kernel Lopez yang bernilai 0,7 dan 0,7 sudah ditentukan oleh soal, dan kernel high pass-nya yaitu min 0,7 dan 0,7, yang dimana di sini saya menggunakan library numpy.array. Selanjutnya yaitu melakukan iterasi, yang dimana dimulai dari 0 dan akan bertambah 2 setiap iterasi untuk mengambil blok 2x2 yang berbeda pada citra. Maka di sini perulangannya itu terjadi gap setiap
terjadi gap sebanyak 2, baik itu terhadap kolom maupun terhadap pembagiannya. Nah, setelah itu maka nilai LL IJ ini akan terisi dengan nilai dari nilai dari citranya yang sudah dibagi dengan 2, yaitu nilai barisnya dibagi dengan 2, kemudian nilai kolomnya dibagi dengan 2. Setelah itu yaitu melakukan iterasi dimulai dari indeks 1 dan akan bertambah 2 lagi untuk setiap iterasi guna mengambil nilai blok 2 kali 2. Nah, untuk perulangan yang selanjutnya yaitu dilakukan hanya pada baris saja, namun pada kolomnya tidak dilakukan hal tersebut. Pada kolomnya itu perulangan citranya itu dilakukan untuk melakukan proses perhitungan sesuai dengan jumlah kolom dan baris yang diinisialisasi sebagai T dan L. Untuk perhitungannya yaitu dapat dilihat seperti pada codingnya, yaitu LL IJ, perhitungannya itu LL I-1J ditambah dengan Lopez barisnya dikali dengan perhitungan selanjutnya yang terdapat di dalam kurung. Selanjutnya yaitu lakukan perulangan lagi, yaitu sebanyak T untuk barisnya, kemudian untuk kolomnya dilakukan perulangan yang dimulai dari indeks 1 dan bertambah 2 setiap iterasi untuk mengambil blok 2 kali 2 yang berbeda pada citra. Nah, perbedaan perulangan yang ini dan sebelumnya, yaitu pada perulangan sebelumnya itu dilakukan pada barisnya, sedangkan pada perulangan ini dilakukan pada pada perulangan kolomnya. Untuk perhitungannya pun sama, yang membedakan yaitu hanya di low pass dan high pass-nya saja. Selanjutnya yaitu lakukan perulangan lagi. Nah, perulangan ini untuk melakukan proses pertambahan dari variabel image dan LL melalui proses perulangan. Sehingga setelah selesai dilakukan semua prosesnya itu, kemudian function ini akan mengembalikan atau mereturn sebuah nilai dari image. Nah, setelah function itu sudah terbentuk atau sudah jadi kita buat, di sini saya memanggilnya pada blok code berikutnya dengan yang saya inisialisasi sebagai variabel hasil. Nah, hasil ini akan memanggil function rekonstruksi yang dimana inputan dari parameternya yaitu gray image 1, yaitu gambar ini, gambar citra LL, grayscale, kemudian gray image 2 yaitu citra LH, kemudian gray image 3 ini citra HL, dan gray image 4 ini citra HH-nya. Kemudian setelah diinputkan, maka prosesnya akan dilakukan proses seperti ini hingga selesai. Setelah selesai, kemudian di sini saya tampilkan hasilnya dalam bentuk gray, maka dapat hasil seperti berikut ini. Dapat dilihat untuk ukuran citranya, itu dia lebih besar sebanyak 2 kali lipat, yang dimana untuk tingginya yaitu sebanyak 1000 dan lebarnya sepanjang 1000, sedangkan pada citra ini yaitu 500 dengan 500, yang dimana berarti untuk citra LL ini akan sejumlah dengan citra LH-nya ditambah ini, kemudian untuk kolomnya untuk jumlah kolomnya dia akan mengikuti dari panjang HL dan HH ditambah, yaitu jadi 1000 untuk tingginya dan 1000 juga untuk lebarnya. Selanjutnya, setelah dilakukan rekonstruksi, maka saya melakukan dekomposisi wavelet level 1 pada citra hasil rekonstruksi menggunakan kernel yang sudah ditentukan pada soal. Nah, untuk kernelnya ini sama seperti yang sebelumnya, namun di sini saya definisikan ulang ke dalam variabel yang sama, yaitu low pass dan high pass, yang bernilai 0,7 dan 0,7 untuk low pass-nya dan 0,7 dan 0,7 untuk high pass-nya. Nah, di sini saya menggunakan sebuah library NumPy lagi, .array, untuk membuat sebuah array dengan nilai yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudian di sini saya menyimpan nilai hasil rekonstruksi pada nomor 1 ke dalam sebuah variabel dengan nama img. Setelah itu, saya mengambil nilai tinggi dan lebarnya yang saya taruh ke dalam sebuah variabel yang bernama rows dan cols, yaitu kolom, dan row yaitu barisnya. Nah, di sini nilai tinggi dan lebar yang diambil yaitu dari variabel img, yang dimana merupakan hasil dari rekonstruksi wavelet yang sudah dilakukan sebelumnya. Maka ini akan memiliki tinggi dan lebar yang berbeda. Kemudian selanjutnya yaitu membuat sebuah variabel LL dengan matriks 0, yang dimana digunakan di sini library numpy.zeros, kemudian dengan
ukuran dari row-nya yaitu ukuran dari barisnya, dan ukuran dari kolomnya itu dibagi dengan angka 2. Begitu selanjutnya untuk nilai LH, HL, dan HH-nya. Sehingga didapatkan nilai LA, LL, eh, LH, dan HL serta HH yang serupa. Selanjutnya setelah eh, proses-proses tersebut, setelah function Setelah proses tersebut dilakukan, yaitu melakukan perulangan, yang dimana perulangan ini yaitu baris dan kolom dari iterasinya, yaitu dimulai dari 0, kemudian akan bertambah 2 atau memiliki gap sebanyak 2 setiap iterasi untuk mengambil blok 2 kali 2. Jadi terbentuk nilai LL dan LH, HL, dan HH itu sebanyak matriks 2 kali 2 yang berbeda pada sebuah citra. Setelah itu kemudian dilakukan perhitungan. Yang pertama yaitu menghitung rata-ratanya, dan hasilnya akan disimpan kepada eh, sebuah komponen, yang dimana di sini variabel LL, di mana nilai barisnya yaitu I dibagi dengan 2, kemudian J dibagi dengan 2, sama dengan IMG IJ ditambah IMG I plus 1 J, kemudian ditambah dengan IMG IJ plus 1 ditambah IMG I plus 1, J plus 1 dibagi dengan 4. Yang dimana ini merupakan cara yang dilakukan untuk melakukan dekomposisi wavelet pada level 1. Nah, ini sudah dipelajari sebelumnya di kelas maupun terdapat pada soal yang ada pada TP, atau tugas pendahuluan untuk modul 4. Kemudian dilakukan hal yang sama untuk LH-nya, namun pada LH, setiap perbedaan yang terjadi pada LH, HL, dan HH, yaitu proses proses perhitungannya itu berbeda-beda. Jadi proses letak plus dan minusnya itu berbeda-beda. Contoh pada LL yaitu plusnya itu yang ditambahkan yaitu IMG IJ dengan IMG I plus 1 dengan J, sedangkan pada selanjutnya yaitu tidak semuanya. Jadi dapat dilihat pada LL ini semuanya merupakan proses penjumlahan kemudian dibagi dengan sejumlah 4. Pada LH itu ada penjumlahan 1 kemudian dikurangi seterusnya kemudian dibagi dengan 2. Pada HL yaitu terdapat pengurangan 2, namun di sini nilai plusnya itu ditambah pada tengahnya. Jadi hasilnya pun nanti akan berbeda sesuai dengan nilai yang diinputkan. Kemudian HH yaitu semuanya berjumlah min, namun pada akhir ditambahkan, kemudian dibagi juga dengan 2. Sehingga karena input yang berbeda-beda, maka nilai LL, LH, dan HL, dan HH juga nanti akan berbeda-beda, sehingga terbentuk sebuah matriks baru dengan nilai yang baru. Nah, matriks baru yang terbentuk tadi itu nantinya akan menggantikan matriks atau matriks yang terdapat pada citra inputan yang sudah dibentuk tadi. Kemudian di sini saya membuat sebuah function yang saya beri nama filter D2 underscore manual, yang dimana parameternya itu berupa image, yang dimana image ini merupakan gambar tadi, kemudian kernel yang sudah didefinisikan sebelumnya. Di sini saya mengambil nilai atau tinggi serta lebar dari kernel tersebut, yang dimana saya inputkan ke dalam variabel K. Jadi tinggi dan lebar ukuran atau panjang dari kernel itu saya masukkan ke dalam sebuah variabel K. Kemudian saya memberikan sebuah padding yang dimana variabel K akan dibagi oleh nilai 2 yang saya masukkan ke dalam sebuah variabel dengan nama padding. Kemudian di sini saya membuat sebuah matriks kosong dengan nama variabel output underscore image sama dengan np.zeros yang dimana ukurannya yaitu sejumlah gambarnya. Kemudian di sini saya membentuk atau mengubah bentuk dari variabel kernel menjadi bentuk matriks kolom dengan ukuran kernel yang sudah diinputkan, yaitu K,1. Nah, kemudian di sini saya melakukan perulangan, dan di mana perulangan ini digunakan untuk memproses pixel pada gambar tanpa padding dengan sumbu vertikal atau barisnya dari indeks ke padding hingga pad image.shape 0 min paddingnya. Nah, di sini untuk barisnya itu yang diinputkan yaitu padding pad underscore image.shape untuk barisnya, min dikurangi dengan nilai paddingnya. Nah, sedangkan untuk kolomnya yaitu padding pad underscore image.shape yaitu 1, yaitu yang sebagai menginisialisasikan kolomnya dikurangi dengan padding. Kemudian di sini
pada looping ini terdapat sebuah variabel baru yaitu variabel sum yang bernilai 0 yang berfungsi untuk menginisialisasi nilai yang akan bertambah. Nah, setelah itu terdapat sebuah perulangan. Di dalam perulangan di bawah digunakan untuk mengambil nilai piksel. Nah, setelah mengambil nilai piksel, nanti area kernel dan setiap nilai piksel tersebut dikalikan dengan nilai kernel yang sesuai. Setelah perulangan itu dilakukan, maka nilai piksel hasil filter itu pada posisi I dan J pada gambar yang dilakukan tanpa padding itu disimpan ke dalam sebuah variabel output underscore image I min padding J min padding sama dengan nilai sumnya itu. Kemudian hasil dari perhitungan itu di return ke dalam sebuah di return yang menjadi hasil balikan dari function filter d2d underscore manual. Setelah semua itu dilakukan, kemudian yaitu function tersebut dipanggil, yang dimana disimpan ke dalam sebuah variabel ll underscore field untuk low-nya, yang dimana dia menggunakan kernel Lopez, kemudian lh underscore field dengan parameter yaitu LH dan kernel HIPS, kemudian HL-nya untuk matriks HL dan kernel HIPS, kemudian HH untuk HH dan kernelnya yang digunakan yaitu HIPS. Nah, setelah hasil perhitungan yang sudah dilakukan ini terpanggil ke dalam sebuah variabel baru ini, kemudian hasilnya disimpan, maka selanjutnya itu menampilkan gambar yang sudah dilakukan perhitungan tadi, sama seperti cara yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu cara di awal menggunakan piplot, subplot, yang di sini saya gunakan 221, kemudian 222, 223, dan 224 untuk menampilkan hasil dari LL field-nya, kemudian LH field-nya, HL field-nya, dan HH field-nya. Maka setelah dilakukan perhitungan didapatkan hasil sebagaimana berikut. Ini merupakan hasil dekomposisi citra LL, kemudian ini merupakan hasil dekomposisi citra LH, ini merupakan hasil dekomposisi citra HL, dan yang terakhir yaitu ini merupakan hasil dekomposisi citra HH. Maka setelah semua proses ini dilakukan, maka didapatkan sebuah hasil dekomposisi. Berikut merupakan penjelasan singkat mengenai soal jurnal dari modul 4, yang dimana di sini dilakukan yaitu pertama melakukan rekonstruksi wavelet terhadap gambar yang sudah diberikan pada soal, kemudian yang kedua yaitu melakukan dekomposisi wavelet level 1 pada citra yang sudah direkonstruksi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.